berkuasa, sanggup memulihkan, sanggup menyembuhkan, sanggup membebaskan. Jesus, kau berkuasa, kau berkuasa. Berdawalah Roh Kudus. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh indah berada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Sungguh kami rasakan itu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Allah yang sanggup memberkati kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Elsa Elsa
punya Allah yang selalu ada bagi kami. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami hingga sampai saat ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena penyertaan Tuhan. Dan kami katakan terima kasih Tuhan buat setiap berkat-Mu. Dan saat siang hari ini Tuhan, kami berikan hati kami dengan segenap kerinduan kami satu tujuan, yaitu hanya untuk menyenangkan, memuliakan Tuhan. Dan kami percaya di saat kami memuji Tuhan, lawatan Tuhan terjadi di tempat ini, di hati kami, sehingga kami boleh terbebas, sehingga kami boleh merasakan kuasa Tuhan. Lebih lagi dinyatakan melalui lawatan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, berkaryalah Roh Kudus dari awal pertengahan hingga akhir ibadah kami. Roh Allah yang bekerja di tempat ini, kami katakan kami siap memuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Katakan selamat. Salam kanan kiri Bapak Ibu, katakan Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya. Haleluya, kita siap diberkati saat siang hari ini, amin. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih. Haleluya, kita mau bangkit bersama dengan Tuhan. Di tahun 2020 ini kita percaya kita terima kemenangan yang dahsyat dari Tuhan, amin. Haleluya. Kayak bangkit bagi kami Tuhan. Haleluya. Bersama katakan Allah bangkit bersorak. Kekuatan-Mu terjadi bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama katakan berkatlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan untukmu. Bersorak
dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Allah kita dahsyat, amin. Yang percaya Allah kita dahsyat katakan amin. Lebih lagi kita mau bersyukur bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita berikan sorak-sorai, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yang kami tinggikan, yang kami muliakan, hanya nama-Mu Tuhan. Besar dari yang ku harapkan, iman kami bukti dari dalam yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan, melakukan perkara yang hebat. Katakan bersama rohmu, bersama rohmu, ku pasti menang. Nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Dengan senang hati Raja keagungan, tinggi nama-Mu, tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan
Tuhan berkata atas hidup kita, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, kami berikan hati kami. Kami siap lebih lagi memuji nama-Mu Tuhan. Oh, cakrawala merangkai kata-katanya, pencipta semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, Dialah jalan kebenaran. Katakan kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Ya Allah, datang padang kekuatan, Tuhan yang berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu katakan, puji jadi katakan. Dari surga, mengisi hidup kami hanya Kau Tuhan. Haleluya. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, Dialah jalan kebenaran. Katakan kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datang padang kekuatan, Tuhan yang berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dikatakan, puji jadi nyatakan. Di surga. Dan kami masih memuji Tuhan. Sama-sama kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Lebih lagi kami rindukan lawatan-Mu Tuhan. Bersama kita katakan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datang orang Tuhan yang berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, puji jadi nyatakan. Dan di surga, datang padang kekuatan, Tuhan yang berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dikatakan, puji jadi nyatakan. Di surga. Kami salukan Kau yang terbesar Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah segenap hati kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih.
Terima kasih Yesus. Kami memuji kebesaran-Mu. Sungguh Kau yang ajaib. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Sungguh ajaib. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji. Selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu serta kasih. Kita berikan persembahan yang pertama. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, Allah Bapa yang di surga. Terlebih di hari ini Kau memberi kami kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dan mempersembahkan tubuh kami kepadamu. Karena kami tahu Tuhan, penyertaan-Mu sangat besar di dalam hidup kami. Kau selalu memelihara hidup kami dan menyertai hidup kami. Dan kini Tuhan, sebentar lagi Kau memberi persembahan kami. Berkati tangan-tangan yang memberikan, berkati persembahan kami. Kami memberi untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan memberi. Amin. Haleluya, kita berikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Haleluya. Kami diberkati karena Tuhan. Kasih sedang-Mu nyata bagiku, nikmat kebajikan sedang bagiku.
besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyerahkan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih Bapak teman, Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Dan tiba saatnya kita akan dimulai kebenaran firman Tuhan. Kita siap diberkati, amin. Sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Firman yang menguatkan kami, firman yang meneguhkan kami, dan kami percaya firman-Mu hidup dan berkuasa bagi kami Tuhan. Amin. Satu-satunya sumber kekuatan kami, satu-satunya yang menjadi penolong kami, yaitu hanya Tuhan Yesus. Tempat persembunyian kami, gunung batu kami, keselamatan kami, kota benteng kami. Haleluya. Kami angkat tangan kami Tuhan, tanda kami berserah dan percaya atas kuasa-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan, oh sumber kami, kekuatan kami. Haleluya. Yesus, kuasa-Mu nyata Tuhan. Oh, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kuasa-Mu yang menguatkan kami, nyata bagi kami Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus penolonganku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku,
Kami bersyukur hari ini Kau melawat hati kami sehingga kami bisa berjumpa dengan Tuhan. Tidak ada yang dapat memuaskan kami di dunia ini, tapi hari ini kami puas. Apa yang menjadi kehausan dalam diri kami, hari ini kami telah puas bersama dengan Tuhan. Karena dunia ini tidak menjanjikan apapun, hanya sementara. Tetapi di dalam-Mu kami bangga. Hari ini kami sudah muliakan Engkau. Sebentar kami akan dengar firman Tuhan. Karena firman mulai menuntun setiap jalan kami, agar kami semakin mengerti dan mengenal Tuhan, agar kami semakin lagi cinta Tuhan, mengagumi Tuhan. Mari buka hati kami, buka hati kami. Dunia yang semakin kacau dan gelap ini, tidak tempat ketenangan lagi selain dari firman Tuhan. Untuk itu biarlah terbuka hati kami hari ini untuk tempat firman Tuhan. Mari pakai hamba-Mu, berkati kami semua yang mendengarnya Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat tahun baru. Ya. Masih tetap tahun baru. Semangat baru. Hati baru. Amin. Gaya boleh baru, tapi hati jangan ketinggalan. Harus baru. Haleluya. Iya. Mari kita buka Alkitab kita. Dalam Mazmur 98. Mazmur 98. Oke. Dari situ aja lah. 98 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-9. Kalau sudah dapat saya akan baca. Begini firman Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Dari ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-soraklah dan bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan napiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi, dan Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Haleluya. Saya beri tema hari ini, datanglah karena rasa kagum. Kita pasti ya di dalam dunia ini, kalau kita berjumpa dengan orang yang kita kagumi, tentunya orang yang kita kagumi itu adalah orang yang telah membekas hati kita. Ada yang contohnya yang dia lakukan yang terbaik, yang tak mampu kita lakukan, bahkan yang memuaskan hati kita, bahkan mungkin senyumnya, mungkin perbuatannya membuat kita ya kagum dengan seseorang itu. Nah, kalau kita bertemu dengan yang kita kagum itu, pasti kita rasa bangga. Ya, rasa bangga itu keluar, ekspresinya itu senyum, ekspresinya gembira. Amin. Nggak pernah orang kalau bertemu dengan orang yang dikagumi, orang baik contohnya, ya, terus wajahnya cemberut gitu, terus dipasang lagi wajah jeruk purut atau kayak mana lah tingkahnya, nggak pernah. Tetapi otomatis ya, kalau kita bertemu dengan orang baik, orang yang kita kagumi, itu memang ekspresinya luar biasa. Iya, luar biasa, sukacita, bahagia, bahkan tak terhingga. Iya, tak terhingga. Kalau kita lihat ya di dalam dunia ini, penggemar orang-orang contohnya selebritis, ya, mungkin itu
artis-artis, bagaimana ya fansnya itu ketika bertemu dengan yang dikaguminya itu, wah sangat luar biasa, mereka bersorak-sorak. Mereka bersorak-sorak, mereka meloncat-loncat, mereka kegirangan, bahkan mereka berlari-lari. Nah itu ekspresi orang yang saat bertemu dengan orang yang dikagumi. Iya. Nah, coba kita lihat satu video. Kalau boleh saat firman Tuhan aja, nggak usah ikut jemaat. Coba ada satu video yang ini kita lihat dulu. Bagaimana ini seorang bintang dunia dikagumi semua orang, semua, tapi terlebih pasti bapak-bapak mengagumi ini. Kita mau lihat ekspresi orang yang kita kagumi itu bagaimana, ekspresi orang yang berjumpa dengan yang dikagumi. Nah, ada suara, buat suaranya. Nah, ini semua ini kenal ya? Ya, nggak ada nggak kenal. Kuat kali. Semua kenal bintang. Udah videonya aja. Ini terus. Karena rasa terharu gitu, sangat merindu. Iya, jadi ketika udah bertemu mereka itu luar biasa ekspresinya. Semua bisa lihat tadi kan? Iya, ekspresinya luar biasa. Semua bersorak, semua gembira, semua begitu luapan yang sangat menggembirakan. Iya, nyaris nggak ada loyo-loyo, nggak ada. Iya. Jadi saya bukan mau pertontonkan Ronaldonya, bukan cara pertemuan penggemarnya itu. Iya. Jadi maka saya buat tema hari ini, datanglah dengan rasa kagum. Mengapa mereka bisa ekspresinya seperti itu?
begitu bahagia, begitu menggetarkan, begitu sangat mereka ya bersemangat. Kenapa? Karena mereka ada rasa kagum. Iya. Ada rasa kagum pada sosok pria tadi. Nah, ibu-ibu mungkin belum kenal, itu Ronaldo. Iya. Pemain sepak bola, bapak-bapak sudah kenal semua itu. Iya. Jadi ada rasa kagum. Karena apa? Kenapa ada rasa kagum itu? Itu karena ada harapan ya kepada seseorang itu, bahkan harapannya itu bisa dia rasakan harapannya bahwasanya kau akan menang. Iya benar, Ronaldo menang. Setiap kali main menang, maka mereka bahagia. Amin. Iya, dan mereka melihat itu Ronaldo itu punya sifat yang rendah hati. Dia enggak membeda-bedakan siapapun, yang miskin, yang kaya, yang kecil. Kita lihat tadi tampilannya, dia peluk semua, dia sapa semua, dia ramah pada semua orang, dia lambaikan tangannya. Iya, ekspresinya sangat mengagumkan. Justru itu semakin buat orang tertarik gitu. Iya. Jadi dia satu sosok yang dikagumi oleh manusia di dunia ini. Iya, dialah bintang di dunia ini. Haleluya. Karena dia bisa mempesona hati setiap orang, memuaskan. Iya, perbuatannya itu loh sangat melekat di hati semua orang. Mereka takjub gitu. Wah, luar biasa, hebat, dahsyat. Jadi ketika mereka bertemu itu, wah mereka begitu riuh. Wow, mereka tadi sudah bersorak, mereka bergembira, mereka semangat semuanya. Jika kita kagum, mungkin gak pada Ronaldo pun, siapakah yang kita kagumi di dalam dunia ini? Mungkin ada, gak kita kagumi tapi kita berkata, wih hebat dia ya, gitu. Ya. Tapi saya mau katakan, kita harus lebih kagum pada Yesus. Amin. Kita harus lebih kagum pada Yesus. Haleluya. Ya. Karena Yesus memberikan segalanya bagi kita. Amin. Kita sudah rasakan itu. Kita sudah rasakan semua. Pasti tidak ada yang berkata di sini, enggak kurasakan apa-apa seperti apa Yesus itu. Enggak. Tapi kita pasti pernah rasakan kebaikan Tuhan. Amin. Mujizat, pertolongan, keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Layak kita kagum pada Tuhan. Amin. Yang setuju angkat tangan. Yang kagum pada Tuhan. Yang layak kita kagum pada Tuhan. Haleluya, turunkan tangan. Maka datanglah beribadah dengan rasa kagum, bukan dengan terpaksa, bukan karena dorongan, bukan karena supaya dilihat orang, bukan karena aturan gereja, bukan karena aku mau, tapi saya mau katakan datanglah kepada Tuhan dengan rasa kagummu. Amin. Kalau kita datang dengan rasa kagum kita akan bertemu, kita akan puas, kita akan enjoy, kita akan bahagia, yang gak bisa ditawarkan, diberikan oleh dunia ini. Gak bisa dirasakan oleh siapapun. Kita bisa merasakan saat kita bertemu dengan dia. Ya. Jadi kita harus kagum. Semua tadi setuju. Harus kagum. Datang dengan rasa kekaguman. Beribadah datang karena kagum, takjub. Kau penolong, kau ajaib, kau pemelihara hidupku. Kita datang kepada dia, memberikan yang terbaik bagi dia. Haleluya. Ekspresi orang kagum, perhatikan ini. Kita sudah lihat tadi. Saya sudah tampilkan ekspresi orang kagum. Luar biasa. Itu kagum pada manusia loh. Mereka hanya karena kagum pada Ronaldo pemain sepak bola. Mereka kagum bisa mencetak gol terus, mencetak gol dengan sifatnya yang baik, hanya sekitar itu. Tapi untuk sampai kedalaman pribadi mereka, sampai detailnya mungkin Ronaldo nggak kenal mereka. Bahkan nggak pernah memberikan apapun, tapi Yesus. Haleluya. Yesus memberikan segalanya. Segalanya. Apa yang kita doakan, apa yang kita minta, apa yang kita gumuli. Yesus memberikan segalanya, gak pandang bulu siapa kita, yang miskin, yang pese, yang jelek, latar belakang bejat, pezina, narkoba, Tuhan gak pandang itu. Begitu kita datang pada Tuhan, Tuhan menerima kita apa adanya. Amin. Apakah itu bukan satu pribadi yang sangat luar biasa yang harus kita kagumi? Maka kata firman Tuhan,
Semakin orang jahat lah semakin harus cinta Tuhan. Karena apa? Semakin banyak dosanya sudah diampuni Tuhan, dibersihkan Tuhan. Semakin orang bejat seharusnya semakin cinta Tuhan. Iya. Maka saya tahu, saya sadar, saya orang berdosa. Maka saya semakin harus cinta Tuhan karena sudah banyak dosa saya diampuni Tuhan. Gak adil kan? Saya yang paling berdosa, terus saya gak sungguh, gak serius pada Tuhan. Pada Tuhan sudah luar biasa. Sedangkan orang yang hidupnya ya baik-baik aja, bertuhannya itu luar biasa. Kalau kita lihat dulu orang Chinese lah, kita katakan baik-baik orang itu, tapi bertuhannya, berkorbannya, wah luar biasa mereka. Begitu hatinya baik. Iya, saya haruslah jangan sampai saya pikir, iya. Ekspresi orang yang bertemu dengan yang dia kagumi. Kita lihat, yang pertama adalah ayat 98 yang pertama. Ini ekspresinya. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakannya kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Amin. Kita sudah diselamatkan Tuhan. Sudah. Kita harus camkan itu di hati kita. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Sorga sudah di tangan kita. Sudah. Kita diselamatkan dari antara keluarga kita. Masih banyak keluarga kita yang belum bertobat kan, belum mengenal Yesus, belum sungguh kepada Tuhan. Masih banyak. Kita udah pulang ke kampung kita masing-masing. Masih banyak yang merdatu, masih banyak yang merdukun, minum segala macam, masih banyak. Kita, kenapa kita ada di sini? Karena kita dipilih oleh Tuhan. Amin. Kita kesayangannya Tuhan, kita miliknya Tuhan. Kita harus hargai itu. Kita diselamatkan Tuhan, bukan karena kebaikan kita, bukan, tapi karena Dia memilih saya dan saudara. Istimewanya kita, haleluya. Gak ada apa-apanya kita, tapi dipilih Tuhan. Begitu istimewanya kita di hadapannya, amin. Kagumlah pada Tuhan, bersyukurlah pada Tuhan. Dan rasa syukur, rasa kagum itu, apa dikatakan di sini? Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Apa maksudnya ini? Kita dikatakan harus bernyanyi nyanyian baru. Saya mau katakan bukan contoh nyanyian baru setiap minggunya, lagu baru, siapa leader lagu baru, bukan itu. Tapi nyanyian baru adalah penyembahanmu, kata-katamu, syairmu, mazmurmu yang datang dari hati meluap keluar dari mulut kita. Amin. Dalam penyembahan kita, Engkau baik, Kau luar biasa, Kau hebat, Kau angkat aku dari yang hina, dari yang bodoh, dari yang miskin. Kau luar biasa Tuhan. Itulah nyanyian baru, amin. Maka jangan sepele. Kau berkata, ada lapatannya, haleluya, 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 oh haleluya. Haleluya itu puji Tuhan. Kau harus mengatakan puji Tuhan, aku bernapas. Puji Tuhan aku enggak di rumah sakit pakai ICU, ke ruang ICU. Puji Tuhan anakku selamat. Puji Tuhan aku bisa menyekolahkan anakku. Puji Tuhan. Jangan sepele, jangan bosan kau berkata, ada lapatan di puji Tuhan, haleluya, haleluya, halakon. Itu nyanyian baru, berikan bagi Tuhan. Naikkan pada Tuhan dengan segenap hati. Haleluya. Maka jemaat di sini berubahlah 2020. Amin. Jangan sepele menyembah Tuhan. Inilah yang katakan nyanyian baru itu. Satu ungkapan dari hati kita. Yesus dahsyat. Yesus luar biasa. Yesus ajaib. Itu yang disukai oleh Tuhan. Amin. Lagu yang sudah kita nyanyikan itu hanya pelengkap untuk mengobarkan roh kita. Tetapi penyembahanmu, kata-katamu, jangan sepele. Dengan penyembahan, mazmur, kita menyembah Tuhan dengan kata-kata kita. Jangan itu hanya hafalan, jangan itu hanya keluar saja, tetapi benarlah karena rasa kagum kita Tuhan itu dahsyat. Maka kita ucapkanlah Kau dahsyat. Kenapa sampai orang menangis, mengatakan dahsyat? Karena dia telah merasakan betapa Tuhan mengangkat hidupnya yang hina. Amin. Jadi bukan seringkali kita menganggap orang datang ke Tuhan itu nangis-nangis karena manja.
Iya, mungkin ada juga yang manja karena begitu berat beban, itu tak masalah. Tuhan welcome. Iya. Tetapi ada orang saat menyembah Tuhan begitu bergetar dia, tak tahan dia, bersujud dia, sampai dia mencium mungkin lantai. Itu karena rasa kagum yang tak terhingga. Itulah yang disukai oleh Tuhan, amin. Itulah yang diterima oleh Tuhan. Itulah kesenangan bagi Tuhan. Umatku datang dengan nyanyian baru. Jadi itu ungkapan, reaksi, ekspresi orang yang bertemu dengan yang kita kagumi. Kita berkata tadi Yesus yang kita kagumi. Yesus karena dia benar-benar hadir dalam hidup kita. Mari kita berubah, amin. Bukan hanya sekedar suara yang setengah, suara yang melek. Bukan hanya sekedar kita mengucapkan kata-kata kita pikir itu gak berarti. Karena kita sambil menghayal, karena kita sambil entah kemana pikiran kita. Tuhan tahu itu dan Tuhan tak berkenan seperti itu. Tuhan gak berkenan, lebih baik kita diam. Kalau sudah berhenti, kalau gak ada lagi yang mau kita ini, gak usah. Orang ikut-ikutan, gak usah. Luapan hati, nyanyian hati. Keluarlah dengan mazmur, pujian, kau baik, kau dahsyat, kau hebat. Itu cukup bagi Tuhan, amin. Itu ekspresinya. Maka jemaat Tuhan bangkitlah di 2020 ini. Nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan, sembah Tuhan dengan semangat, getarkan hati Tuhan, amin. Getarkan dengan hatimu yang kagum pada dia. Saya percaya Tuhan akan mengangkat lebih lagi derajat kita. Tuhan akan mengangkat kita menjadi berkat dan saksi. Bukan menjadi ekor tapi menjadi kepala, amin. Nah, kita akan menjadi berkat dimanapun kita berada. Di keluarga kita, di kampung kita, di lorong kita, dimanapun kita berpijak. Kita menjadi berkat di sana. Kita menjadi kesukaan di sana. Kita menjadi orang yang disukai, orang yang ditunggu orang, bukan yang dibenci orang, bukan orang yang gak dipandang orang, bukan karena kaya, tapi gak ada sesuatu yang baik, gak ada sesuatu yang ini kulihat, tapi hendaklah orang menantikan kita, karena ketika dia datang ada perubahan, mungkin lewat kata-katanya, lewat senyumnya, amin. Itu yang disukai oleh Tuhan, iya. Itu yang diinginkan bagi jemaat Tuhan. Ada perubahan. Tuhan menginginkan perubahan. Bukan hanya sekedar berdiri, tapi perubahan. Tuhan menyukai perubahan. Itu yang pertama. Nyanyian kita berikan nyanyian baru bagi Tuhan. Karena dia Allah memberi harapan bagi yang tiada harapan, amin. Iya. Kita berikan dia pujian, nyanyian baru, sorak-sorai. Karena dia memberi harapan. Kalau Ronaldo tadi memberi harapan kepada penggemarnya, maka mereka bersorak, mereka bangga. Tuhan pun memberi harapan bagi kita, amin. Tuhan bisa memulihkan keadaan kita, amin. Ya, kita baca dalam Yesaya 42 ayat 3. Yesaya 42 ayat 3. Saya baca begini firman Tuhan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Haleluya. Siapa yang sudah merasakan ini? Yang merasa hidupnya enggak ada harapan. Ternyata Tuhan sudah berikan harapan. Tunjuk tangan. Haleluya. Engkau yang belum merasa, teruslah datang kepada Tuhan. Tuhan akan mengangkat hidupmu, mengubah hidupmu, amin. Iya, kami yang tunjuk tangan ini adalah satu kesaksian bahwasanya bulu yang terkulai, pasti kita tahu apa bulu itu, bambu yang kita lihat ya di kampung-kampung itu bagaimana ya, dia nggak bisa tegak, nggak bisa, dia begitu letoy, hampir ke bawah. Begitulah dulu hidup kita sebelum mengenal Tuhan. Tak bisa tegak, gak bisa ngomong.
nggak bisa tersenyum, nggak bisa makan enak, saya itu. Nggak bisa baju baru, saya itu. Nggak bisa tampil, nggak bisa memberi, nggak bisa memberkati. Seperti bulu yang terkulai, nggak ada harapan, nggak ada. Dari mana? Siapa yang bisa ngangkat hidupku? Hidup saudara, siapa? Adakah keluarga, orang tua, famili yang coba mengangkat, mendongkrak hidup kita menjadi seperti ini? Adakah? No. Saya katakan pribadi, no. Tapi Tuhan menyatakan firman-Nya, amin. Kagumlah pada Tuhan, haleluya. Jangan sia-siakan ini jemaat Tuhan. Kalau kami yang tunjuk tangan ini diberkati, dipulihkan Tuhan, bukan karena ditolong keluarga, ditolong siapapun, oleh karena percaya pada Tuhan, oleh karena setia kepada Tuhan, amin. Karena serius kepada Tuhan, Tuhan mengubah hidup kami. Tuhan mengubah, kami gak tahu, tak mengerti jalan Tuhan, tetapi satu hal yang pasti, satu bukti, Tuhan telah mengubah hidup kami, amin. Kita gak perlu pikirkan dari mana, kemana, dari situ, dari mana, tidak perlu. Tetapi lihatlah pengangkatan Tuhan akan naik, semakin naik. Haleluya. Asal kita kagum terus kepada Tuhan. Buatlah Tuhan kagum. Jadi kita layak bersorai-sorai. Kita layak bernyanyi nyanyian baru. Karena Dia memberi harapan bagi kita, amin. Iya, itu yang pertama. Dan juga Dia pribadi yang sangat menyenangkan. Yesus adalah pribadi yang sangat menyenangkan, amin. Haleluya. Kita lihat di dalam Alkitab, ya, bagaimana orang yang kerasukan, orang gila, orang yang berzina, orang yang berdosa, semuanya Dia tampung, Dia terima, Dia bela. Satu ketika saya terharu dengan anak saya, Misael. Kulihat teman-temannya digendongi oleh bapaknya masing-masing. Kulihatlah Misael kami ini hanya menonton. Saya di situ sebenarnya nggak tahan. Oh, good pikirku, bagus. Iya, saya lihat beberapa temannya digendongi bapaknya masing-masing. Dia hanya kocar sana, kocar sini. Tapi saya tahu perasaannya. Saya tahu betul perasaan anak saya itu. Wah, baiklah anakku. Saya bergumul, menenangkan hati saya. Tapi saya syukurlah. Ya, semuanya ada rasa syukurnya. Yang saya ingat bukan pertama Yesus menyukai anak-anak, tapi saya ingat foto, kan ada foto Tuhan Yesus itu mau gendong anak. Saya dibawakan lari ke sana. Oh iya ya, Yesus bukan hanya peduli bagi orang berdosa, orang tua, orang mama-mama, atau orang berzina, bukan. Tetapi Yesus pun peduli dengan anak-anak. Saya lihat fotonya, Yesus menggendong anak kecil. Maka benarlah kata firman Tuhan, marilah kepadaku. Jangan larang anak-anak datang kepadaku. Berarti Yesus itu figur yang sangat luar biasa, amin. Bukan hanya Dia memperdulikan orang tua yang berkesusahan, punya masalah, beban, yang miskin, tetapi anak kecil pun Dia perdulikan. Dia sangat sayang dengan anak kecil, sampai Dia berkata, jangan larang anak itu datang kepadaku. Yang artinya pada saat itu pasti anak-anak itu berlari dalam pelukannya. Saya nggak tahu bahwa anak-anak itu nggak punya bapak. Saya nggak tahu yang merindukan pelukan Bapa. Tapi saya disegarkan, ditopang oleh Tuhan pada saat itu. Kalau diingatkan saya pada foto itu, iya, amin. Kau pun cinta anak-anak. Saya pikir Tuhan nggak peduli dengan anak-anak, abaikan anak-anak. Luar biasa, layak. Seperti Ronaldo tadi memang luar biasa ya. Memang kebenaran memang benarnya. Kita lihat bagaimana anak-anak pun dirangkulnya, anak-anak pun disayang Dia. Ya, karakter Yesus lah. Haleluya. Tapi seberapa lah yang dilakukan Ronaldo? Yesus seluruh dunia. Amin. Sampai kedalaman. Amin. Iya, sampai kedalaman, sampai ke masa depan. Dia rancangkan
tidak ada rancangan yang jelek. Haleluya. Tidak ada rancangan yang jelek. Kita ibu-ibu masih ada rancangan. Kalau ibu-ibu suami istri berantem, bebean diam-diam sama suami, masih ada rancangannya. Tak kulopai dehamu, gitu kan. Tang manglopau, cuci baju, masih ada kan? Rancangan, itu kan rancangan. Rancangan Tuhan itu setiap hari bagi kita. Rancangannya itu baik, amin. Tidak ada yang jelek, tidak ada yang jahat. Kita masih ada yang jelek. Oh kita nggak suka dengan orang, tak kupakulingi ho. Berarti tadi ibu-ibu, malas lopa idamu, kan gitu kan. Tapi Tuhan tidak ada rancangan yang jelek bagi kita. Kalaupun itu terlihat jelek, pada dasarnya Tuhan lagi memproses kita dengan api peleburan, amin. Supaya kita timbul semakin cemerlang, haleluya. Iya, itu mau Tuhan. Karena Tuhan gak mau umat pilihannya itu yang kualitasnya gak berbobot, tapi kualitasnya memang benar-benar luar biasa, tertantang. Itu maunya Tuhan. Masalah apapun dia siap. Silakan, ayo. Tuhan mau seperti itu. Iya. Tuhan tahu siapa kita. Kalau masalah kita tentang kesabaran, memang Tuhan luaskan anak-anak kita semuanya bandel-bandel. Iya. Ya saya jujur ya, kayaknya Tuhan luaskan. Tuhan lihat saya ini harus dibereskan tentang pelajaran kesabaran Ibu Gembala ini. Seperti itu melihat itu. Jadi Tuhan tahu ketika kita Tuhan lihat kesabaranmu kurang, maka Tuhan kasih. Tuhan luaskan anak-anak yang agak bertingkat-tingkat gitu. Biar apa? Kita belajar di situ kan. Sabar, sabar. Kan udah mulai kan? Sabar, sabar gitu. Iya. Jadi Tuhan tahu di mana kelemahan kita. Mungkin kelemahan kita orang yang pelit. Ya Tuhan kasih dulu kita apa adanya, nggak banyak gitu. Supaya apa? Kita mengerti gitu. Kekurangan itu seperti apa gitu. Iya. Kita udah tahu kekurangan, ketika Tuhan memperkaya kita, kita bisa merasakan, iyalah, ngeri dona kekurangan, sangat ngeri, Maida. Biar bisa seperti itu, amin. Iya. Jadi Tuhan tahu yang mana mau diproses kita. Jadi semua rancangan Tuhan tidak ada yang jelek, amin. Banggalah punya Tuhan, haleluya. Banggalah punya Tuhan, amin. Banggalah punya Tuhan, amin. Tidak ada yang jelek, pastikan itu. Konekkan pikiran kita dengan perkataan ini. Tidak ada perencanaan Tuhan yang jelek, tidak ada. Tidak ada. Mungkin kita berkata, jadi kenapa suamiku dipanggil oleh Tuhan? Saya pun berpikir, tadinya seperti itu. Iya, seandainya dia hidup udah banyak penyakitnya. Bayangkanlah, remuklah aku. Remuk redam. Banyak yang harus kukerjakan, kutanggung. Karena ternyata sudah bengkak jantung, leper, ya. Sudah apa lagi? Asam urat, apa lagi? Ginjal sudah mulai nggak berfungsi terakhirnya. Coba kalau saya tuntutlah Tuhan hidup dari hidup, tapi dengan kondisi seperti itu. Saya mulai renungkan itu, iyalah Tuhan, yang terbaik lah, apapun yang terbaik lah. Karena seandainya hidup pun saya pun pasti ya kocar kacir lah gitu. Makanya semua baik. Saya percaya Tuhan gak pernah tinggalkan kami. Amin. Walaupun Bapa di sorga, Bapa di dunia meninggalkan, kami rasakan pembelaan Tuhan bagi kami. Amin. Itu perkara yang sangat sulit ya. Sangat pahit. Jadi ada ibu-ibu berkata, kenapa aku seperti ini? Itu. Jadi saya mau katakan perkara yang paling mengerikan, yang paling berat Bapak Ibu, itu ditinggalkan yang kita cintai, kita kasihi, kita teman hidup kita, itu yang paling perkara yang luar biasa. Jadi banggalah dengan ibu-ibu yang sama dengan saya ini, amin, yang masih berjuang terus, haleluya. Beri tepuk tangan bagi ibu-ibu kami ini, haleluya. Kamilah yang merasakannya seperti apa gitu kan. Mau ngomong kemana, mau ketawa kemana, mau curhat kemana, itu masih luar-luarnya ya. Belum lagi masalah ekonomi, masalah ini, masalah anak, ya kan. Tapi
Tuhan luar biasa, amin. Luar biasa, ya. Jadi dia pribadi yang menyenangkan. Maka layaklah kita nyanyikan nyanyian baru. Itu tadi yang pertama. Dan yang kedua, reaksi, respon orang yang bertemu dengan yang kita kagumi. Apa itu? Yaitu bersorak-sorak. Kita baca di dalam ayat 4 tadi. Mazmur 98 ayat 4. Saya baca begini firman Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh jemaat pembaruan. Haleluya. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh jemaat pembaruan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai pemuda. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai kaum wanita. Hai kaum pria. Yang remaja. Itu reaksinya, kan udah tonton. Jangan lupakan ya yang saya cuplikan tadi. Oh, tadi kan nampak lah tadi kan, mereka wow, serentak mereka wow, wow, wow. Rasa kagum itu keluar dengan ekspresi. Haleluya, haleluya. Punya masalah kita, punya. Emang kalau udah kita, udah apa yang datang? Tak ada yang datang. Lupakan semua. Bukan nggak bisa lupa, tapi kalahkan. Nggak bisa lupa memang bagaimana mungkin ada orang menyakitimu, mengatakan engkau apa segala macam, merendahkan dirimu, ya. Masalah, memang nggak bisa lupa. Jangan kok dibilang lupakan, nggak bisa lupa. Tapi saya mau katakan kalahkan. Amin. Kalahkan. Karena apa? Kita sudah bertemu dengan raja yang kita kagumi. Amin. Iya, saatnya kita bertemu raja berarti kita harus lebih fokus kepada raja itu yang kita kagumi. Figur yang kita kagumi itu, apa ekspresi kita? Kalau kita memang kagum pada dia, serius ya, memang kagum apa tidak? Itu terlihat memang dari ekspresi kita. Jangan tanya, jangan bilang. Saat kita bertemu dengan ekspresi kita, bertemu dengan kita kagumi, itu terlihat dari. Jadi jangan bilang, aku kagum. Tapi ekspresi kita, heran semangat tuh luar itu luborngin. Iya. Jangan untuk Tuhan, ditengok orang pun tak sedap. Saat orang melihat kita dengan gaya kita yang kayak macam mana gitu, tak sedap. Saya bilang tadi bukan gak ada masalah, semua ini ada masalah. 7 tangan gak ada masalah, 7 tangan, semua ini punya masalah. Kalau dibilang masalah, itu sama dengan hidup, sama dengan masalah. Tapi ini Tuhan mau, amin. Saat kita bertemu dengan dia, mari getarkanlah hati Tuhan dengan rasa kagummu. Bagaimana reaksinya? Bersorak-soraklah bagi Tuhan. Ayat 4 ini, bersorak-soraklah bagi Tuhan. Bergembiralah, bersorak-soraklah dan bermazmurlah. Meluap. Ayat selanjutnya, bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi. Dulu nggak ada keyboard, dulu nggak ada drum. Ini ada keyboard kita, ada drum kita. Ayolah, ayo jemaat Tuhan. Jangan tegang-tegang kali. Haleluya. Nikmati, Tuhan senang. Enggak Tuhan haramkan ini, enggak. Ini ada kecapi. Bermazmurlah, bersorak dengan kecapi. Karena dulunya ada kecapi. Sekarang sudah modern. Ayolah, bersenanglah. Bahagialah sedikit. Masa di rumah Tuhan pun tegang-tegang kali. Kenapa kita kalau di pesta perkawinan bukan untuk Tuhan, hanya itu manusia. Kita begitu lenggok kali. Teman-teman lenggok kali, hebat kali apa kita? Iya. Hebat kali. Iya, jujur hebat kali ku tengok ya kalau di pesta adat gitu. Aduh. Ampun sampai ke mana-mana gitu. Iya, tolonglah. Udah saya katakan adillah pada Tuhan. Amin. Adillah pada Tuhan, adil. Jangan kau di pesta ya mergondang, pesta neng hatop. Tau nggak sehari ikut tidang di sini, nggak lengkap kayak bahaya. Segala apa? Lengkap. Maju pengantin, nyalam. Udah lengkap. Rumah gereja. Coba dulu. Udah setengah jam. Udah mau siap penyembahan. Udah haleluya orang semua. Baru do pero. Coba dulu. Apa pesta? Radi tidang tau nggak sada sebelum
roh pengantin ngetip dong. Adil lah, jangan gitu. Buat yang terbaik. Iya, saya memang ini baju saya. Iya, ininya. Ada sih lebih cantik, cuma dia kebaya kiwir-kiwir. Nanti kan saya kalau apa lucu kali kayak dangdutan di sini kan gitu. Tapi nggak apa-apa. Semua yang terbaik untuk Tuhan. Siapa yang larang? Jadi buat yang terbaik. Jangan sampai udah 5 tahun di lemari. Di lemari 5 tahun diplastiki, ya kan Ibu Sinaga? Pakailah, pakailah ke gereja. Kenapa rupanya? Tuhan senang, Tuhan tersenyum. Iyalah, ekspresimu itu loh, kau buat yang terbaik bagiku, kata Tuhan. Good, kata Tuhan. Ini di plastiki me tanah adiga pakaian aku boto, iya kan? Kata Tuhan. Ekspresi tanda kita kagum. Haleluya. Iya. Karena apa kita kagumi dia? Itu karena dia adalah pemenang. Amin. Kenapa orang kagum pada Ronaldo? Karena dia pemenang. Amin. Dia menang seperti yang diharapkan banyak orang. Dia memberi harapan bagi orang. Dia menang. Yesus sudah menang kalahkan maut. Haleluya. Iya, sudah mengalahkan siksaan, kematian yang sangat mengerikan. Dia kalahkan itu, dia bangkit. Dia bangkit untuk kita, untuk ada di depan kita, untuk memberi kemenangan bagi kita. Haleluya. Mari kita baca dulu satu ayat. Ulangan 20 ayat 4. Ulangan 20 ayat 4, saya baca begini firman Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Haleluya. Amin. Iya, dulu peperangan, tapi Tuhan menyertai bangsa Israel sehingga mereka terus diberi kemenangan. Amin. Sekarang bukan peperangan lagi secara manusia membunuh, tidak. Tetapi peperangan membunuh karakter pun ada sesama kita, merendahkan kita, ya, melemahkan kita. Bahkan setan pun memberi kita apa ya, pikiran-pikiran yang gak buat kita maju, ya. Tapi kata Tuhan, dia akan memberi kita kemenangan. Amin. Dalam Ulangan 20 tadi ayat 4. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Haleluya. Kita semua punya Tuhan. Amin. Dia ada di depan kita. Dia memberi kemenangan bagi kita. Amin. Dia akan menolong hidup kita di 2020 ini. Apapun tantangan, rintangan, kita gak bisa katakan tidak ada. Tapi percayalah, dia sudah berjanji, aku ada di depanmu. Amin. Aku memberi kemenangan kepadamu. Istimewanya kita. Amin. Bagi orang percaya. Amin. Haleluya. Hanya tugas kita, mari datanglah dengan rasa kagum. Berikanlah yang terbaik bagi Tuhan. Itu tanda rasa kagum. Amin. Iya. Dan ayat selanjutnya, Yesaya 41 ayat 10. Saya baca begini firman Tuhan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang memberi kemenangan. Haleluya. Ronaldo aja bisa ya cetak kemenangan. Terus untuk bangsanya, untuk penggemarnya. Tuhan sudah pemenang. Amin. Maka dia akan bela kita. Amin. Anak-anaknya. Amin. Tidak mungkinlah
Kita anak-anaknya nggak dibuatnya menang karena kita ada di pihak dia, karena kita ada di belakangnya. Nggak mungkin, pasti dia bela kita. Maka benarlah kata firman Tuhan ini. Iya. Dalam Yesaya tadi saya baca biar lebih melekat, coba sekali lagi lah, jangan cepat-cepat diiniin. Janganlah takut. Ini kan yang kita rasakan, dirasakan setiap manusia, adanya ini. Iya, ada. Tadi sebentar si Peres bilang, udah mulai gawat dunia ini mak. Kenapa? Karena Irak sama Amerika itu ya. Enggak itu lagi mak, ada lagi Indonesia sama Cina sekarang. Oh sih, luar biasa juga si Peres. Indonesia sama Cina sekarang udah mulai mak, ya, mulai. Itu kan ketakutan yang inilah dulu kan, secara menyeluruh. Belum lagi ketakutan yang pribadi, ya kebutuhan, bagaimana begini, banyaklah ketakutan. Tapi ada pesan Tuhan kepada kita, amin. Janganlah takut, karena kalau kita takut itu melumpuhkan otak kita, saraf-saraf kita, dan melumpuhkan tubuh kita sehingga kita nggak bisa semangat hidup. Haleluya. Tapi berjuanglah, majulah terus. Karena kata Tuhan, sebab aku menyertai engkau, amin. Iya, maju terus, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, jangan bimbang. Terus maju dikatakan, walau toh baru naik nomor Tuhan non. Songodo do terus ngoluku, ai rajida baru naik. So dia do naik, jangan bimbang kata Tuhan. Iya, jangan bimbang. Atau naik. Mau dibaca lagi, Amang. Iya, oke ya, iya. Jangan bimbang, sebab aku menyatakan, gitu bahasa Bataknya, lebih ini kan. Aku ini Allahmu, Tuhanmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku memegang engkau dengan tangan kananku, membawa kemenangan. Haleluya, haleluya. Ya, senyum dong, haleluya. Harus senyum, harus banyak-banyak senyum, amin. Katanya untuk awet muda itu harus banyak-banyak senyum, satu hari harus ada 20. Iya, kenapa? Biarpun gak ada orang, aku gak ada suamiku, senyum aku sendiri. Enak aja. Jadi maksudnya kayak mana? Nguting mau terus, sono mau terus, serap patung. Tidak, aku senyum. Senyumku apa? Ku ingat kebaikan Tuhan. Baik kali kau Tuhan, baik kali. Gitu aku. Iya. Aku di meja duduk senyum, baik kali kau Tuhan. Nanti foto-fotonya aku kasih nanti. Iya, bukan karena cikis-cikis, bukan. Aku ingat kebaikan Tuhan. Emang berjuni sama Tuhan. Songono udah naking ceritanya, songono. Tapi kau ini ya Tuhan, aduh baik kali kau Tuhan. Gitu. Senyum. Enggak selamanya suami bikin senyum, amin. Enggak selamanya istri bikin senyum, bisa. Anak, enggak selamanya bikin senyum. Enggak selamanya. Senyumlah dengan Tuhan, haleluya. Iya, senyum dengan Tuhan. Saat kita sendiri, saat kita masak, ingat kebaikannya. Iya ya Tuhan, narwado najulu omani potoku nih roahiadu alelam baga doa dung nama Tuhan non. Kan perlu. Kayak Ibu Laya, bisa lah ditengok dulu ke belakang dulu fotonya seperti apa, kan gitu. Ibu Mani, coba dulu siapa kita lihat. Oh iya, alelam baga doa. Katakan kita cantik. Itu bukan sombong, bukan loh. Jujur ibu tuh orang ini dulu nggak seperti ini loh. Dulunya aku lihat dia. Iya, bukan seperti ini. Udah cantik kali ibu ini sekarang. Cantik kali, gayanya pun luar biasa. Kayak istri anggota DPR. Coba dulu lihat. Dia bisa mengatur gaya. Kalah pelayan-pelayan. Lihat dulu. Konekkan baju dan roknya. Mantap dong gitu. Jadi jangan isomar bola-bola, isomar belong-belong, ya kan bisa ini rame, ini mantap. Iya, banyak kita senyumkan dari Tuhan. Iyalah. Dulu aku garangnya Tuhan, tapi kayaknya udah baik kali aku sekarang. Ya terima kasih lah Tuhan. Perlu itu. Dulu kita kan gak tahan dengan suami, gak tahan. Habis, sudi, habis. Ali kayaknya tahan. Udah bisa kan? Itu orang karena Tuhan. Haleluya. Iya. Jadi banyaklah tersenyum biar kita sehat, katanya gitu. Kalau jadi orang pemarah ya, itu cepat katanya kena stroke.
Iya. Tapi kalau orang senyum pasti sehat, itu udah firman Tuhan. Hati yang gembira adalah obat. Bukan baju baru aja, baru hati yang gembira, tidak. Tapi ingatlah kebaikan Tuhan, ingatlah. Itu pun buat hati kita gembira. Ketika hati gembira, kita pun bisa semangat hidup dan kita bisa melakukan apapun. Haleluya, puji Tuhan. Akuilah Tuhan, Dia memang layak dikagumi. Jika memang kita layak mengagumi Dia, tentunya ekspresi kita, pemberian kita, pelayanan kita tahun 2019 udah baik, udah setia kita, udah berkorban kita, udah kasih perpuluhan kita. Ingat, jemaat ngasih perpuluhan, saya ngasih perpuluhan, bukan karena bukan kewajiban saja, tapi supaya kita memang rileks, enak memberinya. Berikanlah itu karena rasa kagum kepada Tuhan. Amin. Kau sudah memberkati aku Tuhan, ku kembalikan milikmu. Begitu. Berikan supaya jangan ada sungut-sungut ibelgemon, otikmon, buamon, supaya jangan seperti itu. Tapi berikanlah karena rasa kagum, karena Tuhan. Jadi apa yang sudah kita perbuat 2019, 2020, nyatakanlah rasa kagummu, buatlah yang lebih baik. Amin. Karena Tuhan memegang hidup kita dengan tangan kanannya, memberi kita masa depan, menjamin kehidupan kita. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini. Kita angkat satu pujian. Belum pernah ada kasih di dunia. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini. Kau ku kagumi, dalam hatiku kau ku kagumi. Haleluya. Apa adanya selain Kau.
Membuat hamba jadi tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Benar Tuhan, tidak ada yang seperti Engkau. Tidak ada Tuhan. Kau begitu luar biasa. Kau begitu masuk dalam kehidupan kami. Kau begitu manis dalam hidup kami. Kami beruntung mengenalmu. Kami beruntung Tuhan. Begitu baiknya Engkau. Inilah Tuhan, kami sudah terima berkat-berkat-Mu. Kami sudah terima anugerah. Kami bersyukur hari ini. Kami merasakan dekapan-Mu, pelukan-Mu, jamahan-Mu. Kami merasakan sehingga kami benar-benar bersuka cita beria-ria hari ini Tuhan. Makasih Bapa buat firman-Mu, mendorong kami, membangkitkan kami, mengubah kami, memulihkan kami. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami percaya kami semua menerima berkat daripada Tuhan. Kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Berikan dulu tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan. Ada sukacita? Amin. Haleluya. Oke saudara ya, kita mau lihat warta kita. Saudara yang belum dapat warta boleh diambil ke belakang ya. Haleluya. Oke saudara, warta kita saudara sebagai renungan harian ya di rumah kita dalam minggu ini itu berjudul berperang untuk menang. Haleluya. Berperang untuk menang. Haleluya. Ya, jadi kita tidak perlu khawatir ya. Banyak orang katakan di tahun 2020 itu akan semakin menakutkan ya. Tetapi kita tidak perlu khawatir karena ada Tuhan yang berperang di pihak kita. Amin. Jika Allah di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita saudara? Yang penting semua jemaat Tuhan, kita harus lebih antusias lagi kepada Tuhan. Kita harus lebih lagi dekatkan diri kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Nanti boleh kita baca di rumah saudara. Dan juga ibadah Rabu Doa Yabes saudara sudah dibuka kembali tanggal 15 ya. Tanggal 15 Januari jam 19.30 setengah 8 saudara. Baik semua pelayan dan jemaat Tuhan hadirlah ya. Mari kita tunjukkan ya. Kita tunjukkan kita kagumakan Tuhan. Amin. Kita hadir di setiap ibadah. Leadernya saudara Kayan Lumban Gaul ya. Kayan Lumban Gaul dan juga singernya yang melayani yang lain saudara ada di dalam warta, boleh dilihat masing-masing saudara. Dan juga kembali kita di hari Sabtu saudara ada doa puasa di tempat ini. Seluruh pelayan dan jemaat Tuhan boleh hadir di dalamnya. Itu pujian dan firman Tuhan itu Bapak Sanatan Alaya. Jamnya saudara jam 1 siang saudara ya. Jadi jemaat Tuhan boleh hadir ya. Pelayan boleh hadir saudara. Dan juga saudara di hari Minggu kita ada ibadah di tempat ini kembali seperti biasa saudara. Itu sekolah minggu ya, sekolah minggu jam 8 pagi dan juga pra remaja ada di dalamnya saudara. Mari anak-anak kita hantarkan untuk sekolah minggu dididik dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Haleluya. Dan kembali saudara di minggu saudara jam 10.30 kita kembali beribadah di tempat ini saudara. WL-nya saudari Kayan dan singernya ada di dalam warta. Kita lihat saudara ya, kita mau layani Tuhan dengan segenap hati kita. Amin. Bukan karena siapa-siapa saudara, tetapi karena Tuhan sudah baik atas hidup kita. Kita layanilah Tuhan dengan lebih baik lagi. Amin. Saya tahu saudara, saya yakin ya, Tuhan gak pernah berhutang. Apa yang kita berikan akan Tuhan balaskan lebih lagi saudara. Haleluya. Kita tunjukkan kita anak yang luar biasa, maka Tuhan pun akan tunjukkan dia Tuhan yang luar biasa. Amin. Haleluya. Dan juga saudara ya, nama-nama yang sudah memberikan persepuluhan di minggu lalu saudara, itu ada saudari Kayan ya, dan juga Ibu Maria Sialagan, dan ucapan syukur keluarga Bapak Ibu Papahan dan Murni Purba. Saudaraku yang sudah amplop-amplop yang sudah dibagikan untuk ucapan syukur kita di akhir tahun, yang belum kita berikan boleh kita berikan. Kita sudah pada kembali semua dari kampung ya. Saya lihat tidak ada kekurangan sesuatu pun, malah lebih luar biasa saya lihat ya. Semua kita ya dipelihara Tuhan, ditolong Tuhan. Keluarga Bapak Ibu Laya pulang dengan selamat ya. Ibu Manik, banyak yang pulang kampung saudara, semua sehat, semua karena perlindungan Tuhan. Amin. Haleluya. Berikan dulu tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.
Haleluya ya. Luar biasa Tuhan menolong ya. Jadi satu kesaksian saudara ya, pada saat kami pulang kampung itu saudara ya, semua berjalan dengan baik, semua Tuhan pelihara. Cuma pada saat kami jalan-jalan, anak kami si Misal hilang sejenak ya, sebentar saudara. Sampai saya wah luar biasa, karena dia memang rasanya luar biasa ya. Jadi saya katakan Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah. Dan kami ketemu saudara luar biasa. Saya katakan memanglah Tuhan baik. Saya katakan di situ tersentak saya, Tuhan baik ya. Anak sekecil ini kalau kita bawa jalan-jalan ya luar biasa. Saya katakan kita 4 orang menjaga satu anak nggak bisa ya. Sebab saya katakan Tuhan. Ya saya seperti ya nggak tahu lah ya. Tapi saya katakan begitu dapat, Tuhan baik. Ini rupanya ya, ini rupanya artinya kita berdoa saudara. Kadang kita katakan begitu, kalau semua teman ya nyaman-nyaman, kita kurang ini. Tapi begitu ada, baru kita ingat, ini untungnya kita berdoa. Haleluya. Semua tidak ada kekurangan satupun. Saya lihat ya, wajah kita semua sehat, semua luar biasa. Semua karena kebaikan Tuhan, amin. Lebih lagi saudara, Tuhan akan memberkati hidup kita di 2020. Lebih lagi Tuhan akan memelihara hidup kita saudara, amin. Haleluya. Dan juga saudara, nanti ada ayat emas ya. Saya rasa ya, mungkin minggu depan ya. Tidak ada ya. Oke ya, nanti minggu depan mungkin ini kan di sini ya. Jadi yang sudah bertahun baru kemarin, kami semua sudah cabut ayat emas dan kami bacakan saudara, luar biasa semua. Dan bikinlah itu pegangan kita saudara, mengarungi di 2020. Haleluya ya. Nanti mungkin minggu depan ya disiapkan saudara ya. Jadi mari, satu pesan ya, satu kerinduan ya. Baik juga kerinduan Ibu Gembala, kita lebih lagi giat di dalam Tuhan, amin. Karena Tuhan berikan segala sesuatunya apa yang kita perlukan, amin. Haleluya. Itu saja saudara pengumuman buat kita saudara. Dan kita mau memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berikan persembahan kita berikan tetap di Kotak Merah untuk perlengkapan gereja kita. Kita mau memberi yang terbaik. Kasih setiamu Tuhan, haleluya. Bersama hidup aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku. Ku menyatakan aku diberkati, aku dilimpahi atas semua harta.
persembahan kita. Tuhan Yesus memberkati, amin. Dan juga saudara, ada yang birthday rupanya ya. Selalunya di belakang, ini di depan. Haleluya. Ya, tahun 2020. Haleluya. Ya, saudara, ya, happy birthday buat saudari Putri Tambunan. Sama tanggalnya 12 Januari ya. Dan juga Jepri Saragi 12 Januari. Sama ya? Sama tanggalnya. Oh, haleluya. Haleluya. Mudah-mudi ini ya. Haleluya. Ya, kami undang kemari ya adik kami Putri dan juga Jepri. Haleluya. Kita mau ya. Haleluya. Kita ya lagu ya. Happy birthday buat mereka. Haleluya. Amin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Buat adik kami Putri ya, kami ucapkan selamat ulang tahun, panjang umur dan juga Jepri ya. Ya, panjang umur dan sehat selalu, dan Tuhan semakin pakai kalian dengan luar biasa. Amen. Berikan yang terbaik di masa muda, maka Tuhan akan memelihara, Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hati kalian. Amin. Haleluya. Terima kasih ya. Kami persilakan duduk. Ya, tetap kita doakan orang-orang muda ini agar semakin memberikan hati kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Itu saja saudara pengumuman buat kita pagi hari ini. Dengan hormat saya jemput kita semua bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Haleluya. Pujian bagimu, bersorak-sorai di hadapanmu, bertepuk tangan di hadapanmu. Terimalah persembahan kami sebagai dupa yang baru harum di hadapanmu ya Tuhan. Kami bersyukur balawatanmu hari ini. Kami merasakan kau memeluk kami, mendekap kami, membelai kami, meneguhkan, menguatkan, menghibur kami, menguatkan kami, agar kami bisa berjalan dalam satu minggu ini Bapa, dan seterusnya dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, lawatanmu bagi seluruh umat-Mu, jemaat-Mu. Kami terlalu yakin di 2020 mereka semakin bangkit dan maju, dan Tuhan menyertai mereka, menyediakan yang perlu, mencukupkan, membuat mereka maju bangkit dari segala apapun yang mereka miliki, karena mereka berikan hati mereka untuk Tuhan. Tuhanlah jaminan bagi mereka semua. Kami yakin ada harapan bagi mereka Bapa, supaya mereka melihat mujizat pertolongan Tuhan. Teruslah kuatkan, teguhkan jemaat ini, supaya jemaat yang militan, jemaat yang berkualitas, jemaat yang penuh dengan Tuhan, api yang daripada Tuhan, berkobar untuk melayani Tuhan, berkobar untuk cinta, beribadah, memuji Tuhan, bersaksi, maka Tuhan menjadi berkat dan saksi dimanapun. Terima kasih Tuhan. Berkati keluarga, anak-anak yang sudah Kau berikan bagi kami, pekerjaan usaha, berkati, jaga, lindungi di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kasih Tuhan menyertai kami, agar kami bisa terus maju dan maju Bapa. Makasih Tuhan, berkati Tuhan pelayanan ini. Kami serahkan ke tangan Tuhan, biarlah pelayanan ini menjadi berkat bagi banyak orang.
biarlah ada semakin banyak jiwa-jiwa datang lewat Tuhan apa yang kami Tuhan Yesus lakukan Tuhan dalam pelayanan ini. Biarlah Tuhan jiwa-jiwa dimenangkan Bapa. Berkatilah Tuhan. Kami Tuhan serahkan juga Tuhan seluruh hamba-Mu yang melayani hari ini. Berkatilah, balaskan segala pengorbanan waktu, bahkan setiap apa yang mereka korbankan. Kami percaya tidak sia-sia, semua Kau kembalikan Bapa. Bahkan kami terlebih percaya seluruh jemaat-Mu yang memberi hari ini mengembalikan milik Tuhan, ucapan syukur, bahkan Tuhan berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Tidak sia-sia apa yang mereka berikan. Tuhan akan membalaskan berlipat kali ganda sehingga mereka tidak kekurangan. Bukan semakin turun tetapi semakin naik dan naik. Bukan semakin terpuruk tapi semakin diberkati dan diberkati. Kami percaya, terlalu percaya, karena kami memberi dengan hati kami yang baik untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur hari ini. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Kami serahkan Tuhan Tanjung Mulia ini. Lawatlah supaya ada banyak jiwa lagi Tuhan datang kepada Tuhan. Berkati kota kami, kota Medan, bahkan bangsa kami Tuhan. Lawatlah Tuhan, pulihkanlah supaya aman. Berkati pemerintahan kami, berikan ke Tuhan hikmat, bahkan Tuhan menjaga, melindungi, bahkan Tuhan saat ini yang mengalami banjir, mengalami kerusakan-kerusakan Tuhan, Tuhan tolonglah Bapa dimanapun di Jakarta dan sekitarnya Tuhan. Tuhan bela mereka, hiburkan mereka, buatlah lewat peristiwa itu mereka semakin dekat dan berserah kepada Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami serahkan bangsa kami ini ke tangan-Mu. Makasih Bapak yang baik. Sebentar kami akhiri ibadah ini, kami akan pulang satu yang lainnya. Tibakan di rumah penuh damai sejahtera. Dan yang berkendaraan jaga lindungi, tibakan dengan selamat di rumah masing-masing. Terima kasih Bapak. Hari ini kami akhiri ibadah ini, kami akan terima berkat daripada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat. Tuhan menjaga dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Putra yang tunggal yaitu Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus untuk menyertai, menghibur, menguatkan kita mulai hari ini sampai Dia datang menjemput yang kali kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu buat kita semua, selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati.